Puji nama Tuhan. Selamat sore, Shalom. Haleluya. Untuk kami namanya sore hari ini anugerah Tuhan yang memampukan kita ada sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersorak-sorai dan rayakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan, engkau orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan
ada di tempat ini. Engkau masih tahu cara memberi yang terbaik buat Tuhan. Engkau masih tahu cara mempersembahkan hidupmu. Ketika sanjunganmu ada di tempat ini, ketika orang-orang yang kau puja ada di tempat ini, ketika Tuhan ada di tempat ini, satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Saya terlalu percaya Bapak Ibu masih tahu caranya beri yang terbaik buat Tuhan yang sudah beri hidupnya buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Tidak mau sembarangan masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak mau biasa-biasa aja. So terlalu kudus baik Tuhan. Terlalu kudus hadirat di tempat ini.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hal yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mujizat yang luar biasa Kau berikan atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Doa, pujian, penyembahan yang terus kami naikkan ya Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Biar firman yang ditabur pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami duduk ya Tuhan, biar Kau urapi kami ya Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu tertanam di hati kami, pikiran kami terbuka, hati kami terbuka, kapasitas rohani kami perlebar ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam
Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang lewat streaming dimanapun saudara, Bapak Ibu berada. Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap melindungi semua kita. Haleluya. Hari ini saudara, kita akan belajar. Ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia. Apa temanya? Hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia, saudara. Kenapa saya kasih tema seperti ini? Karena pelayanan itu harus murni. Amin, saudara. Kehidupan kekristenan harus murni, saudara. Kekristenan kita mencari apa di dalam dunia? Betul ya? Karena ada selalu nyanyian, saudara, cari apa di dalam dunia, betul? Terus apa lagi, saudara? Cari dunia, berasa, cari Yesus yang mencintai. Haleluya. Kita nggak tahu nih, saudara. Kita masing-masing kita cari apa di dalam dunia. Kenapa? Karena masing-masing kita punya program. Masing-masing kita punya rencana di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, latar belakang penulisan kitab Galatia ini, saudara, ini kan diambil dari Galatia 1 ayat 10, saudara. Dan surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di daerah Galatia yang sekarang itu di Turki Tengah, saudara. Kemudian tujuan penulisannya sebagai respon terhadap penyebaran ajaran palsu yang menyatakan bahwa keselamatan diperoleh lewat perbuatan hukum Taurat, bukan karena iman. Nah, ini ya, banyak orang yang pada waktu itu di Galatia yang menyatakan seperti itu, saudara, bahwa amal ibadah itu dapat menyelamatkan. Melakukan hukum Taurat itu dapat menyelamatkan, saudara. Jadi bukan karena Yesus, bukan karena kasih karunia Yesus kita diselamatkan, tapi karena melakukan hukum Taurat. Ini kata jemaat Tuhan yang ada di sana. Karena di Galatia pada waktu itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu, saudara. Lalu Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil sejati hanya berdasarkan karunia Allah, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Katakan amin. Kita diselamatkan bukan amal ibadah kita. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Amin. Nah, dalam dunia ini penuh tuntutan, tekanan sosial, betul, saudara. Lalu ekspektasi publik, kita sering terjebak dalam pernyataan gini, nggak enak lah, kita akan kasih dan segala-galanya, saudara. Kesannya sih rohani banget, saudara, tapi pada dasarnya nggak rohani. Betul, saudara. Kesannya rohani bahwa nggak enak lah, kita akan kasih, gitu kan, saudara. Saya mau bilang begini, kasih itu mendidik, kasih itu tidak kompromi dengan kebenaran. Kasih itu berjalan selaras dengan kebenaran. Amin. Nah, kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Ini yang sering ada di dalam dunia pelayanan kita, saudara. Dunia kekristenan kita. Gak enak, lebih gak enak dengan hati manusia daripada hatinya Tuhan, saudara. Sehingga banyak yang salah jalan. Kita berusaha untuk diterima dalam suatu kelompok tanpa menyadari bahwa pergaulan yang buruk akan merusak segalanya. Artinya daripada gue gak terima di satu kelompok itu, gue akan lakukan apa yang menjadi syarat dari kelompok itu, saudara. Makanya jangan heran, pernah dengar geng motor. Untuk masuk geng motor, anak itu harus membunuh, ya kan? Pernah dengar ya? Geng motor masuk dalam satu kelompok, ya kalau lu mau diterima di sini, ya lu harus, pokoknya siapapun yang lu jumpai, lu sahabat aja pakai celurit. Pernah? Kenapa? Karena harus sesuai dengan ekspektasi manusia, saudara. Untuk diterima di satu kelompok, dia harus melakukan itu tanpa mereka sadari bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dan merusak segalanya. Yang penting gak apa-apa, yang penting diterima kok. Yang penting gua di situ dilayani dengan baik kok. Tapi padahal salah kelompoknya itu, saudara. Banyak yang kayak gitu, saudara. Yang penting gua ada di situ dan kita berusaha untuk
hidup di dalam mereka, saudara, walaupun sebenarnya kita nggak mampu, tapi dimampu-mampukan. Makanya jangan heran, untuk hidup di dalam satu kelompok, orang itu berani berhutang. Supaya apa? Eksis. Terus saudara, orang itu mampu melakukan atau melanggar ketetapan Tuhan. Yang penting gue diterima di kelompok itu, saudara. Bukan ekspektasi Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tetapi menurut ekspektasi manusia, saudara. Ya, kita nggak ada yang begitu, saudara. Katakan kanan kirinya, saya orang baik. Orang baik. Maka muncullah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ayo, 1, 2, 3. Apakah saya hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? Kalau kita hamba ekspektasi manusia, kita dipaksa untuk melakukan apa yang mereka mau. Bahkan disuruh menjelek-jelekan seseorang, dia pun mau. Supaya apa? Supaya gue diterima di situ. Kita kalau melakukan itu, saudara, kita bukan lagi hamba Kristus, tapi kita hamba ekspektasi manusia untuk mengikuti keinginan manusia. Banyak kayak gitu, saudara. Supaya apa? Gue diterima. Kalau enggak kita dibilang katrok, dibilang sudut, dibilang enggak sesuai dengan zaman, enggak modern itu, saudara. Akhirnya mampu menjelek-jelekkan orang lain demi ekspektasi manusia. Sudah terjadi belum di dalam dunia pelayanan? Orang itu menjelekkan seseorang, yang penting gue diterima sama dia. Haleluya. Masuk dalam satu kelompok itu, saudara. Apakah saya hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? Coba tanya kanan kirinya, kamu hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? Kalau hamba ekspektasi manusia selalu melakukan apa yang manusia mau. Tapi kalau kita hamba Kristus, berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita baca Galatia 1 ayat 10, sudah. Jadi 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak gak sih orang Kristus kayak gitu? Ngaku-ngaku hamba Tuhan, ngaku-ngaku hamba Tuhan, ngaku-ngaku hamba Tuhan, ngaku-ngaku orang Kristen, tapi sebenarnya bukan orang Kristen. Sebenarnya bukan hamba Kristus, saudara. Kenapa? Lebih banyak mengikuti kesukaan manusia, lebih banyak mencoba cari perkenanan manusia, saudara. Yang penting gue diterima di situ. Konteksnya kasih, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kasih itu harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih itu mendidik. Kalau kasih tidak mendidik, itu bukan kasih namanya, menjerumuskan. Amin, saudara. Memang ada kontradiksi, saudara. Harusnya kan kasih itu kan merangkul gitu, saudara. Betul, memang kasih itu merangkul. Tapi di dalam itu dia ada didikan. Jadi kalau kasih tidak mendidik, itu namanya menjerumuskan, saudara. Jadi bagaimana sekarang nih, kata Rasul Paulus? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, saudara. Ini jelas di statementnya. Kalau aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Siapa di sini hamba Kristus, saudara? Semuanya hamba Kristus? Amin. Sekali lagi, yang hamba Kristus. Haleluya. Semua hamba Kristus? Semua hamba Kristus? Amin. Berarti kita udah gak mencari perkenanan manusia, saudara. Berarti kita gak mencari perkenanan manusia lagi. Berarti kita bukan hamba ekspektasi manusia lagi, saudara. Kenapa? Karena kita adalah hamba Kristus. Saudara, berapa banyak orang-orang yang ada di areal ini, saudara?
mencari kesukaan manusia, mencari perkenanan manusia, saudara. Bahkan mencari menyenangkan manusia. Nah, kita kan belajar di sini, saudara. Apakah saya hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? Yang pertama begini, 3 hal akan kita pelajari lewat Galatia 1 ayat 10 ini, saudara. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba perkenanan kepada manusia? Artinya begini, fokus kepada Allah bukan pada manusia. Amin. Apa yang kita cari di dunia ini? Semua itu fana. Kesenangan yang kita cari itu fana. Uang yang kita cari enggak selamanya uang itu bisa menghidupkan kita. Ada kalanya uang itu menjerumuskan kita juga, saudara. Betul? Siapa teman kita hari-hari ini? Kadang-kadang teman kita juga menjerumuskan kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya teman itu seperti lift. Ada yang membuat kita naik, ada yang membuat kita turun. Makanya harus hati-hati, saudara, dengan siapa kita bergaul. Fokusnya kepada siapa? Pada Tuhan, bukan pada manusia. Kalau kita fokusnya pada manusia, berarti kita sedang mencari kesenangan si manusia itu, dan kita berusaha menyenangkan hati manusia itu, saudara. Kalau aku masih ada di area itu, berarti aku bukanlah hamba Kristus. Ngeri banget ya, saudara. Tanpa kita sadari, seringkali kita ada di area bahwa kita harus berusaha menyenangkan hati manusia. Kita berusaha mencari perkenanan. Kalau bahasa kita nih, jilat kanan, jilat kiri, injek atas, injek bawah, jilat atas. Nah, jadi seringkali orang Kristen tuh pakai jurus kodok untuk dia naik. Betul ya? Jilat sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Wah. Yang penting kalau lu mau naik, lu harus dekat sama pemimpin dan jilat-jilat terus dia. Haleluya. Saudara pernah menjilat pemimpin? Tahu rasanya apa? Asin. Lu jilat aja terus tuh pemimpin, saudara, biar cepat naik. Kan ada prinsipnya gitu, saudara ya. Tapi di sini enggak. Amin. Gak usah jilat-jilat gua lah. Fokus pada Allah, bukan pada manusia. Kita mencari apa di dalam dunia? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Amin. Cari apa di dalam dunia? Yesus segalanya. Makanya kalau nyanyian tadi, Yesus itu Alfa dan Omega, berarti dia segalanya untuk kita, saudara. Dan gak ada yang lain lagi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, saudara. Terus uang yang kita kumpulkan bisa habis, gak selamanya ada. Tapi ketika kita hidup di dalam Yesus, Yesus tidak akan pernah habis. Amin. Tidak selamanya duit menemani kita kemanapun kita melangkah. Nggak selamanya duit itu menemani kita. Mau ditemani duit tapi di ruang ICU. Maaf, saudara, Yesus menemani kita dalam suka dan duka. Ada teman kita menemani kita dalam suka dan duka. Ada sifat teman saya, Pak, dia menemani saya dalam duka saya. Berapa hari? Paling lama paling seminggu. Setelah lewat seminggu, kita udah dilupakan. Kenapa? Masing-masing punya kehidupan. Kalau Yesus enggak. Itu sebabnya dia disebut Allah Immanuel, yang menyertai kita sampai akhir hidup kita. Katakan kanan kirinya, jangan takut. Jangan takut. Fokus pada Allah, bukan pada manusia. Nah, kita berbicara tentang kesukaan. Apa itu kesukaan? Itu dalam bahasa Yunani-nya itu teito, menunjukkan pada tindakan meyakinkan atau apa? Mencari persetujuan. Supaya aku diakui, aku dinyatakan dalam kelompok itu, maka aku akan melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Apakah ini Tuhan setuju sama tindakanku atau tidak? Aku gak peduli. Pokoknya kelompok
bahwa aku keren, walaupun utang. Banyak kayak gitu saudara. Gak apa-apa utang, yang penting eksis. Karena ada yang kayak gitu saudara. Manusia gak bisa tampil apa adanya. Betul saudara. Makanya saya selalu ngomong begini, setiap perayaan Natal saudara, itu nggak ada kemewahan sebenarnya, semuanya bicara kesederhanaan. Tapi yang luar biasa kan apa? Undang ini artis terkenal gini saudara, supaya orang ramai datang gitu kan. Sebenarnya ini Natal itu bagaimana hati kita sama Tuhan Yesus ya. Amin. Natal itu bukan berbicara sebuah perayaan dan itu bukan sebuah kemewahan, tapi sebuah kesederhanaan saudara. Tapi untuk diakui saudara, wah gerejanya hebat, gerejanya keren, maka berlomba-lomba semua untuk melakukan yang sesuai ekspektasi manusia. Apa enak di gereja ini? Nggak ada hadiratnya. Nggak enak gereja ini kecil, lebih enak di gereja besar, kencang hadiratnya saudara. Emang gitu? Hadirat Allah sesuai dengan gedung. Betul saudara. Bukan itu saudara, tapi bagaimana Kristus hadir di tempat ini, bagaimana Kristus hadir dalam hidup kita saudara. Itu yang paling penting. Kita bisa aja ibadah, lalu memuji menyembah Tuhan, lalu keluar dari ruang ibadah bisa berubah saudara. Itu bisa terjadi. Makanya di dalam ruangan ibadah itu malaikat, tapi di luar ibadah itu bisa monster. Pernah ikut KKN? KKN pernah? Keren kan? Itu pernah itu KKN di Gelora Bung Karno ceritanya gitu kan. Selesai nih, waktu Gelora Bung Karno, wah hidup tuh, nyanyinya luar biasa saudara, betul ya? Hidup penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, dalam ibadah KKN. Setelah ibadah KKN, parkir bis kan jauh. Jauh banget sih, ini gak jelas nih. Supir tuh, pakai jauh banget sih. Oke, di dalam bis pembagian makanan. Pas bagian dia habis. Mengucap syukur atau marah-marah? Marah, ngambek. Dapatlah dia nasi itu, tapi basi. Haleluya. Tambah marah. Ini panitia model apa sih? Bego banget tuh panitia, goblok banget. Tapi waktu ibadah tadi KKN, mulutku penuh. Bukan masalah berapa lama, berapa sering kita KKN saudara, tapi bagaimana hati kita mengalami kebangunan rohani. Amin. Kan ibadah kebaktian KKN itu kan, kebaktian rohani, kebaktian rohani kayak gitu ya. Masalahnya bukan masalah itu, sudah bukan masalah acaranya, tapi apakah kita mengalami kebangunan rohani pribadi lepas pribadi. Betul saudara? Fokus pada Allah, bukan pada manusianya. Kalau pada Allah, kita kadang urusan sama makanan. Karena kerajaan Allah bukan bicara masalah makanan dan minuman. Kalau bicara masalah makanan dan minuman, kita masih ribut, masih berantem, masih ngedumel, masih marah-marah, berarti lu bukan cari Tuhan. Apa yang dicari? Makanan. Betul saudara, kalau kita cari Tuhan, nggak apa-apa, bisa beli kok kita. Betul saudara. Kalau nggak bisa beli, ya udah nggak apa-apa, orang biasa puasa. Nggak ada masalah sebenarnya saudara. Amin. Nah itu kesukaan kalau bahasa Yunani itu peto. Lalu menuju pada tindakan apa? Mencari penerimaan atau membujuk untuk diterima. Supaya aku diterima oleh dia, masuk dalam kelompok dia. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mencari persetujuan dan membujuk untuk diterima. Ini bahaya. Kalau ada di dalam satu kelompok kita modelnya begini, ini akan merusak kelompok itu saudara. Lalu
Usaha untuk memperoleh penerimaan manusia, kompromi terhadap kebenaran demi apa? Popularitas. Nggak apa-apa, ini yang penting gue diterima, saudara. Yang penting gue keren, yang penting gue eksis di medsos. Terus saudara, di sini nggak ada kayak gitu. Amin. Amin. Itu kesukaan. Adakah ku cari kesukaan, meyakinkan atau mencari persetujuan, atau mencari penerimaan, atau membujuk untuk diterima, atau aku berusaha untuk memperoleh penerimaan manusia? Aku bisa kompromi terhadap kebenaran demi popularitas. Dan Allah ini harus dikosongkan dulu. Lebih fokus kepada manusianya, saudara. Lebih fokus kepada popularitas kita, saudara. Banyak orang yang mencari begitu, saudara. Dan ini bukan hanya di luar dunia sekuler, tapi di dalam dunia pelayanan itu banyak yang model begitu, saudara. Sehingga seringkali terjadi keributan. Cuma apa? Cuma minta pengakuan, cuma minta diakui. Itu dia, saudara. Ya, supaya apa? Menerima kesukaan. Lalu apa itu berkenan? Ya, kalau bahasa Yunani itu aresko, menunjuk pada tindakan apa? Menyenangkan atau memuaskan. Saya pernah dipaksa untuk meminta maaf kepada jemaat, saudara. Untuk apa? Dipuaskan mereka. Dan ini yang salah itu, saudara. Kenapa? Supaya puas itu jemaat. Iksan minta maaf kepada dia, saudara. Ini yang namanya karesko. Supaya ada perkenanan, saudara. Supaya dia senang, supaya dia dipuaskan, saudara. Tidak bisa kayak gitu, saudara. Berusaha membuat seseorang senang atau berusaha mendapatkan penerimaan. Kalau kita masih di areal ini, berarti kita bukan hamba Kristus, tapi hamba manusia. Hamba ekspektasi manusia. Hati-hati dalam pelayanan, itu beda-beda tipis kayak gitu, saudara. Kalau kita nggak berhati-hati, nggak berjaga-jaga, ternyata ya aku hamba ekspektasi manusia, ternyata bukan hamba Tuhan, tapi aku hamba kesenangan manusia, hamba perkenanan manusia, hamba kesukaan manusia. Berkenan menuju pada tindakan apa? Usaha menyesuaikan diri atau melakukan sesuatu demi disukai pihak lain, atau dengan kata lain kompromi. Nggak apa-apa. Haleluya. Di sini udah nggak ada. Di sini orang baik semua. Amin. Katakan kanan kirinya, aku orang baik. Aku baik. Tidak akan pernah kompromi dengan kebenaran, saudara, tapi bertahan di dalam kebenaran itu. Katakan amin. Paulus menolak mencari perkenanan manusia karena Rasul Paulus tahu kebenaran tidak dapat dikompromikan. Hati-hati, saudara. Gak apa-apa, udah cincai lah. Udah gak apa-apa, saudara. Yang penting Tuhan gak tahu. Cuma sedikit doang, udah gak apa-apa. Gak bisa, saudara. Katakannya adalah ya dan tidak adalah tidak. Kebenaran itu tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa dijual beli. Dalam konteks pelayanan masa kini, saudara, kita harus berani berkata benar adalah benar walaupun tidak populer. Betul? Makanya orang yang jujur itu pasti dibenci. Orang yang tidak kompromi itu pasti dibenci. Dan orang disenangi kalau dia kompromi. Betul, saudara? Di sini nggak ada yang kompromi. Katakan kanan kiri, aku orang baik. Orang baik. Jangan kompromikan kebenaran Injil demi pujian atau penerimaan sosial. Artinya apa? Berkenan kepada manusia dan menjadi hamba Kristus adalah dua orientasi yang tidak bisa dicampur. Katakan amin. Sekali hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan, tidak boleh bercampur dengan hamba ekspektasi manusia. Kalau kita hamba Kristus, ya sudah hamba Kristus. Dengan segala kebenaran firman Allah ada di dalam hidup kita, saudara. Tidak bisa dikompromikan. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya
Kristus tuh dilihat dalam kehidupan kita, saudara. Nah, hamba Tuhan kecil, udah akhirnya apa? Banyak hamba Tuhan itu dinilai kecil banget, sudah nggak ada artinya, sudah. Padahal imam, hamba Tuhan, hamba Kristus itu tertinggi, sudah. Tapi kita sendiri yang membuat itu rendah. Kenapa? Kita kompromi. Yang penting apa? Gue populer, gue terkenal. Padahal hamba Kristus sama hamba ekspektasi manusia itu nggak bisa dicampur. Ini dua dunia yang berbeda. Pilihannya adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, atau hamba ekspektasi manusia. Nggak bisa dicampur. Ya, nggak bisa dicampur. Hari ini gue hamba Kristus. Kenapa? Karena gue ada di dalam gereja. Nanti hari Senin sampai dengan Jumat hamba ekspektasi manusia. Wah, di sini nggak ada kayak gitu. Amin. Katakan kanan kiri, saya orang baik. Saya orang baik. Amin, saudara. Saya hamba Allah. Katakan kanan kiri, saya hamba Kristus. Haleluya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apakah Saya hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? yang kedua dikatakan begini, saudara. Menyenangkan manusia adalah bahaya bagi pelayanan. Dan ini akan terjadi kerusakan, saudara. Fatal akibatnya. Kenapa? Sekiranya aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Menyenangkan manusia atau menjadi hamba ekspektasi manusia itu akan merusak tatanan gereja, akan merusak tatanan penata layanan gereja, akan merusak hubungan sesama manusia, dan bahkan akan merusak hubungan keluarga. Kenapa? Karena kita lebih condong menjadi ekspektasi manusia, menyenangkan manusia, saudara. Amin. Katakan kanan kirinya, hati-hati. Hati-hati. Menyenangkan itu apa? Berusaha memberi kepuasan kepada manusia. Ya kan? Hati-hati, makanya sekiranya aku masih mau memberi kepuasan kepada manusia, menyenangkan hati manusia, maka bukanlah aku hamba Kristus. Berusaha membuat seseorang itu senang hatinya demi apa? Diterima dalam kelompok tersebut. Kalau udah sederhana aja. Amin. Jangan berusaha hidup menyamai orang-orang kaya gitu kan. Untuk gue diterima sama orang-orang kaya itu, maka dia berusaha untuk melakukan berbagai macam cara supaya aku bisa diterima di kalangan itu. Ini hamba ekspektasi manusia, saudara. Kita tampil apa adanya, udah segitu-segitu aja, saudara. Nggak usah berusaha sesuatu yang nggak dikehendaki Tuhan. Apalagi sampai berhutang sana, hutang sini, beli baju yang mahal, inilah apa, perhiasan yang mahal, supaya apa? Wis, ini masuk kalangan elit kita, brother. Haleluya, gitu kan. Nggak, udah kita sederhana ini, saudara. Nggak ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, saudara. Betul? Kalau kita, bukan amal ibadah kita, tapi kasih karunia Tuhan. Emas, permata, perak, apa kita nggak bawa pada waktu kita meninggal itu, saudara. Makanya ada lagunya yang namanya judulnya kosong-kosong itu, kan? Tahu judul itu kosong-kosong? Ku tak membawa apapun juga pada saat ku datang ke dunia kosong. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku Kembali ke surga. kosong. Jadi judulnya apa? Kosong-kosong. Ini cuma hiasan doang. Baju ini apa semuanya cuma hiasan, aksesoris semua, saudara. Tapi apakah hati kita? Tuhan berkenan dengan kehidupan kita, saudara. Apakah Tuhan berkenan dengan pekerjaanku, pelayananku, dengan kehidupanku? Apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita, saudara?
Itu harus kita renungkan, saudara. Bahaya kita kalau kita sudah pelayanan, sudah bekerja, tapi Tuhan gak berkenan. Makanya di Matius 7 ayat 21 mengerikan. Aku gak kenal kamu. Pada akhirnya Tuhan berterus terang, aku gak kenal kamu. Bayangin saudara, sudah berjeri lelah kita pelayanan, betul? Bertahun-tahun kita pelayanan, bernubuat dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Udah lama jadi orang Kristen, pada akhirnya Tuhan berterus terang, aku gak kenal kamu. Saudara, bayangin kalau kita udah lama berteman gitu ya, tapi pada akhirnya dia terus terang, sebenarnya gue gak tahu. Gila, udah lama kita bertemanan loh. Lu gak kenal gue? Iya, gue gak kenal lu. Agak ngeri ya. Coba tanya kanan kirinya, kamu kenal aku apa enggak? Jangan sampai pada akhirnya saudara berterus terang, sebenarnya gue gak kenal lu. Dan ini sebenarnya untuk orang-orang yang hidup di dalam dunia kekristenan, ada peringatan dari Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Makanya gak usah bangga-bangga, saya ini sudah lama jadi orang Kristen, saya ini sudah lama pelayanan, saya ini sudah lama begini, saya ini sudah lama begini. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus berterus terang kepada kita bahwa aku gak kenal kamu. Masuk surga gak kayak gitu? Orang gak dikenal, gimana masuk surga? Amin. Saya mau katakan gini, kalau kita jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, atau sama sekali gak usah jadi orang Kristen. Kalau kita jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar, atau sama sekali gak usah jadi hamba Tuhan. Jadilah hamba ekspektasi manusia, dia mencari kesenangan manusia, yang diterima oleh kalangan manusia, saudara, bukan diterima sama Tuhan. Amin. Ada Tuhan bilang begini, kalau orang Kristen gak bisa diatur, apa bedanya sama anjing? Anjing aja bisa diatur, bisa dilatih, saudara. Kenapa manusia enggak? Betul, saudara? Ada, itu teman saya yang ngomong, hamba Tuhan besar. Kalau orang Kristen gak bisa diatur, apa bedanya sama anjing? Ada sih. Anjing aja bisa dilatih loh. Anjing kalau mau pup di sini ya, kalau mau pipis di sini, udah tahu dia. Bahkan ada kalau kita lihat tuh di medsos tuh, sebelum makan anjing tuh berdoa. Bisa dilatih kayak gitu. Ini kalau ada manusia nggak bisa dilatih, saudara, nggak bisa hidup benar. Apa bedanya sama anjing? Coba tengok kanan kirinya itu. Coba tengok kanan kirinya. Tengok aja karena bilang lu anjing ya. Apa bedanya, saudara? Betul? Kalau hari ini kita jadi Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, atau tidak sama sekali jadi orang Kristen. Selesai sih. Kalau hari ini kita jadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang benar, atau sama sekali gak usah jadi hamba Tuhan. Ada diri cuma dua, kalau bukan anak Tuhan pasti anak setan. Kalau bukan hamba Tuhan pasti hamba. Apalagi kalau bukan surga pasti neraka. Kalau bukan berkat pasti kutuk. Kalau bukan hidup dia mati. Kalau bukan anak Tuhan, anak setan. Kalau bukan hamba Tuhan, nggak setan, saudara. Hari ini kalau kita jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, atau sama sekali nggak usah jadi orang Kristen. Amin. Kenapa? Ikut Yesus harus ada perubahan. Kalau enggak bahaya nih, saudara, di sini nih. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Cari apa di dalam dunia? Kita cari apa dalam dunia ini? Menyenangkan hati sesama manusia, capek. Berusaha untuk teman gua senang, berusaha untuk dia bertobat, capek.
Pertobatan itu hanya di dalam Roh Kudus yang memberi pertobatan itu, sudah. Manusia punya keputusan. Betul, saudara? Capek hidup kita, sudah lelah. Makanya kalau kita masih di area ini menyenangkan hati manusia, maka itu bahaya bagi kita sendiri pribadi, bagi kelompok kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi keluarga. Makanya agak mengerikan ya, saudara. Amen. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, atau tidak sama sekali jadi orang Kristen. Amin. Kalau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar, atau sama sekali nggak usah jadi hamba Tuhan, saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah? Sekali lagi ulangi, 1, 2, 3. Apakah saya hamba Kristus atau hamba ekspektasi manusia? Yang ketiga, sekiranya aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya kalau kita jadi orang Kristen, kita harus punya identitas yang jelas. Amin, saudara. Kalau saudara orang Jakarta, pasti KTP-nya Jakarta, saudara. Jangan ngaku-ngaku orang Jakarta, KTP-nya Jawa Tengah. Jangan ngaku-ngaku orang Jakarta, saudara. Kalau nggak bisa hidup dengan gaya Jakarta itu, saudara, betul ya? Amin. Makanya dikatakan gini, kita punya identitas jelas. Apa identitas jelas? Hamba Kristus. Deus Christo. Menuju kepada hamba Kristus bukanlah gelar kosong, tetapi ini adalah identitas radikal, saudara. Katakan amin. Ini adalah identitas radikal yang menyatakan totalitas hidup di bawah otoritas dan kasih Kristus. Kalau kita hamba Kristus, maka segala sesuatunya kita di bawah kendali Kristus. Jangan macam-macam mau mengendalikan hidup kita sendiri, saudara, lalu hidup suka-suka. Maka kalau kita mau hidup suka-suka, berarti kita bukan hamba Kristus. Lalu apa yang terjadi? Identitas kita nggak jelas. Lu anak Tuhan atau anak setan? Kalau kita anak Tuhan, pasti bisa diatur dengan baik, saudara. Amin. Identitas kita jelas, saudara. Katakan amin, saudara. Apa identitas kita? Apa identitas kita? Apa identitas kita? Deus Christo. Hamba Kristus. Itu identitas kita. Kemanapun kita melangkah, Pak, saya kan kerja di sekuler terus. Kalau lu kerja di sekuler bukan hamba Kristus. Siapapun kita, mau dia ada di dalam gereja ataupun dia ada di dalam dunia sekuler sekalipun, tetap hamba Kristus. Amin, saudara. Siapa di sini hamba Kristus? Semua hamba Kristus? Yakin? Jelas identitasnya? Jelas? Apa identitas kita? Yakin? Kok ragu-ragu ya? Yakin? Apa identitas kita? Hamba Kristus menanggalkan apa? Halo? Hamba Kristus menanggalkan apa? Ambisi pribadi dan hidup dalam kesetiaan penuh kepada Kristus. Apapun yang terjadi, aku tetap setia sama Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan terus melayani Dia sampai akhir hidupku. Itu namanya setia sampai akhir, saudara. Jangan ada masalah, gue gak mau pelayanan lagi. Lo kenapa? Berarti lu bukan hamba Tuhan, hamba manusia, hamba ekspektasi manusia. Kenapa? Gue gak dihargai. Kurang ajar kan? Gue udah capek-capek pelayanan, gue gak
hamba dihargai. Harga diri gua. Kita hamba Tuhan atau hamba ekspektasi mencari ketenaran di hadapan manusia, mencari popularitas di hadapan manusia, mencari supaya kita diterima keberadaan kita oleh manusia atau Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, mau dihargai atau tidak dihargai, kita tetap melayani Tuhan. Understand? Jadi nggak usah ngomong, saya harga diri saya Pak tercabik-cabik Pak, harga diri saya terluka Pak, udah terluka dikasih jeruk nipis. Hancur, pedih hatiku Bapak. Katakan kanan kirinya, omong kosong. Gak kepake, dia kata Tuhan itu gak kepake kayak gitu saudara. Gak kepake. Kenapa bisa begitu? Kita udah gak main harga diri lagi di situ saudara. Kita gak main lagi dengan ekspektasi hidup kita saudara. Tapi bagaimana hidup Kristus ada di dalam hidup kita dan kita mengakui bahwa identitasku jelas bahwa aku adalah hamba Allah yang udah gak mikirin lagi yang namanya gue harus mau dihargai atau tidak. Betul saudara ya. Nih, kalau kita pelayanan masih mau dihargai, kemudian bicara harga diri gitu kan, mendingan gak usah jadi hamba Tuhan. Jadi hamba ekspektasi manusia aja. Itu bisa dihargai kok sesama manusia. Betul saudara? Yang namanya hamba Tuhan, kita gak minta penghargaan dari manusia. Tapi yang namanya hamba Tuhan, kita minta penghargaan dari Bapa di surga. Saudara, katakan amin. Amin. Jadi jangan sampai kita punya ambisi pribadi. Kita harus menanggalkan ambisi pribadi itu. Gak boleh ada di dalam pelayanan lalu ada ambisi, ada terselip ambisi pribadi, hancur tuh pelayanan. Kalau kita masih pegang ambisi kita, hancur tuh pelayanan. Apalagi udah pelayanan minta dihargai. Hamba Tuhan minta dihargai, orang Kristen minta dihargai. Gak kepake di hadapan Yesus. Artinya apa kalau kita minta dihargai? Kalau kita gak dihargai sakit hati. Berapa banyak yang model-model kayak gitu lalu sakit hati, begitu tinggalin gerejanya, bahkan ada juga yang tinggalin Yesusnya saudara. Kenapa? Saya kepahitan Pak. Katakan kanan kirinya kepahitan, sakit hati, terus apalagi tawar hati. Katakan kanan kirinya omong kosong, minta dihargai, omong kosong. Nggak ada kayak gitu saudara. Amin. Yang ada kita saling menghargai. Katakan amin. Paulus menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus. Ini adalah identitas yang menolak apa? Kompromi dan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan. Hidup dalam identitas ini membuat kita bebas dari tekanan manusia. Kita nggak ada tekanan-tekanan lagi saudara. Pokoknya sekali Yesus, tetapi Yesus yang aku senangkan adalah Yesus, bukan aku tidak menyenangkan hati manusia, tapi aku menyenangkan hati Tuhan. Enak pelayanannya saudara. Jadi orang Kristen itu enak saudara. Kenapa? Ya kita senang itu hati Tuhan, bukan hati manusia. Ya. Jadi jadilah pelayan Kristus yang otentik. Tak perlu menyenangkan semua orang. Cukup satu pribadi yang perlu kita senangkan. Siapa namanya? Hari ini kita belajar 3 hal tentang hamba Kristus, hamba ekspektasi manusia. Yang pertama apa? Fokus pada Allah, bukan manusia. Yang kedua, Menyenangkan manusia adalah bahaya bagi pelayanan. yang ketiga, Identitas yang jelas. jika tujuan hidup kita adalah menyenangkan Allah, maka kita akan berani berkata apa? Berkata benar, Hidup jujur, memegang teguh Injil. sadari bahwa kita bukan hamba popularitas, tapi kita hamba Kristus. Kita hidup dalam budaya yang sangat haus akan validasi sosial. Jangan lupa likes ya. Kalau nggak suka nggak usah di likes gitu saudara. Kenapa? Karena manusia kebanyakan minta pengakuan bahwa apa yang aku tayangkan keren.
Betul? Minta pujian dari manusia, tapi Rasul Paulus mengajak kita agar berani berkata, aku apa? 1, 2, 3. Aku ini hamba Kristus dan memilih menyenangkan Allah. Sekali lagi. Aku ini hamba Kristus dan memilih menyenangkan Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku ini hamba Kristus dan memilih menyenangkan Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku ini hamba Kristus dan memilih menyenangkan Allah. Amin. Amin. Selanjutnya sudah. Kalau kita menyenangkan hati manusia dan mencari ekspektasi manusia, maka kehidupan kita akan gelap. Mana tadi? Kayak tadi itu gelap. Gelap dan tidak ada cahaya kehidupannya sudah. Amin. Jadi hari ini kita mulai belajar. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadilah orang Kristen yang benar. Nggak perlu cari popularitas, nggak perlu cari ketenaran saudara. Amin. Nggak perlu cari ekspektasi manusia dan menyenangkan hati manusia. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, atau tidak sama sekali jadi orang Kristen. Kalau kita jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar, atau tidak sama sekali jadi hamba Tuhan, saudara. Jadilah hamba ekspektasi manusia. Amin, saudara. Jadi biar hari ini firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita, saudara. Biar hidup kita seturut dan selaras dengan firman Allah. Kita akan masuk perjamuan kudus, saudara. Saya panggil imam musik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Biar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini penting dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita memahami bahwa Kristus manunggal dengan kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan
amin, artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus, yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan kita setiap kita makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, dan kita tidak menyimpan kedengkian dalam hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudara, kita renungkan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita renungkan. Adakah dosa, adakah kesalahan yang kita lakukan? Apakah kita ini hamba Tuhan, atau kita adalah hamba ekspektasi manusia yang minta pengakuan atas semua manusia? Adakah di hati kita ada orang yang nyebelin, saudara? Adakah di antara kita ada orang-orang yang membuat hati kita gusar? Hari ini kita minta ampun sama Tuhan, saudara. Kita minta ampun sama Dia. Biar hidup kita terus dipulihkan, terus dipulihkan. Kalaupun ada orang yang benci kita, kalaupun ada orang yang memfitnah kita, kalaupun ada orang yang menjelek-jelekan kita, saudara, bahkan menghakimi kita, saudara, dengar baik, kita tetap tenang, serahkan semuanya sama Tuhan. Sehingga ketika kita memasuki perjamuan kudus ini, hati kita tetap kudus, pikiran kita kudus, perkataan, pendengaran kita tetap kudus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudara. Ucapkan syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Ucapkan syukur atas keselamatan yang sudah disediakan. Ucapkan syukur atas kasih karunia yang melimpah-limpah yang telah diberikan atas kita semua. Ucapkan
Terima kasih firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Perjamuan kudus ini menjadikan kami terus menunggal dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa duduk sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Begitu pula dengan firman-Mu membuat kami semakin yakin tentang identitas kami Bapa, bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus. Kami adalah hamba-hamba Kristus itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Aguna Iksan dari Baruko untuk firman Tuhannya. Biasanya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan, balas persembahan yang terbaik, dan kita bersatu hati kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami dalam pekerjaan usaha apapun yang kami kerjakan. Biasanya kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kami percaya Tuhan ketika memberkati tempat ini kami tidak kekurangan, tidak ada yang miskin di antara kami, tapi kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan dan kelimpahan demi kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ini persembahan kami dengan syukur. Mari kita cek memberi persembahan dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman waktu sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo, Master Teologi atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Kak Lani, Ermi, dan Raja untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah kalian. Terima kasih juga untuk seluruh pengerja yang ada atas pelayanan hari ini. Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam penyerahan anak baptisan air, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati. Jumat ini kita ada, ganti Rabu. Rabu ini kita ada rumah doa. Bapak Ibu jam 6 sore di tempat ini di lantai 1 di bawah. Kami himbau seluruh pelayan Tuhan yang ada di jemaat untuk dapat hadir mengikuti rumah doa di tempat ini. Jumat ini kita ada pengajaran lagi Bapak Ibu. Dihimbau untuk seluruh jemaat dan pekerja untuk dapat hadir kembali. Kurikulumnya Kristologi yang akan diajar oleh Bapak Abraham Seli. Sampai jumpa hari Jumat Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar dan dibekali oleh Puji nama Tuhan. Next. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan di Unia, persembahan syukur, persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di belakang saya bersama GKI Bethlehem Tanjung Priok. Puji nama Tuhan. Kita gereja juga punya koperasi Bapak Ibu bagi jemaat Tuhan yang masih berada yang harus streaming atau ada di tempat ini yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Ibu Esther. Ibadah raya minggu depan 10 Agustus 2025 jam 5 sore di tempat ini. Saya mengimbau kita semua dapat hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini, malam hari ini dengan doa syafaat. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari sore sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri buat setiap kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kau memilih kami menjadi orang-orang yang tetap setia mengiring Engkau Tuhan.
Sekali Yesus tetap Yesus ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini, malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali mengenai identitas kami Tuhan, bahwa kami ini adalah warga sorga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Berkati Tuhan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan firman yang kami dengar itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah-buah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Gembala dimanapun Engkau percayakan untuk melayani Tuhan. Engkau Allah yang terus memperlengkapi Pak Gembala Tuhan dengan hikmat-hikmat yang dari sorga Tuhan, pengertian-pengertian yang baru Tuhan, pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan Pak Gembala ya Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Mary Tuhan, berkati ketiga anaknya serta mantunya ya Bapak. Kuatkan dan teguhkan Ibu Mary ya Tuhan untuk terus berdiri menjadi tiang doa buat kami semua di sini Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, untuk keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Gembala, Ibu Gembala, ketiga anaknya, mantu serta keluarga besarnya di dalam perlindungan Tuhan. Engkau Allah yang tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan, berkat kesehatan, kekuatan, terus Engkau limpah-limpahkan atas keluarga Pak Gembala ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengerja-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh memberi dirinya untuk melayani malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati mereka semua berlimpah-limpah Tuhan. Apa saja yang menjadi kerinduannya, apa saja yang menjadi pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkati keluarganya Tuhan, diberkati keluar masuknya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap pelayan-pelayan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir, baik yang onsite maupun yang online ya Bapak. Berkat yang sama juga tercurah atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap usaha pekerjaan ya Tuhan. Diberkatilah setiap suami yang ada, istri yang ada Tuhan, anak-anak yang ada ya Bapak. Biarlah keluarga yang ada di CKI BTP ini Tuhan menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih, diberkati pekerjaan usaha mereka semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan terus berharap kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat ibadah sore hari ini Tuhan, lewat perjamuan Tuhan membuktikan bahwa Engkau sudah menanggung sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami katakan bahwa kami semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kami boleh perjamuan Tuhan, sehidangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu, bangsa kami ada di mata-Mu Tuhan. Kau begitu mengasihi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden Tuhan, seluruh kabinet yang ada Tuhan, sampai RT RW ya Tuhan. Kami berdoa ada roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur dan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah bangsa
bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan ya Tuhan. Engkau pakai mereka ya Tuhan. Bangkitkan Daniel-Daniel-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan. Untuk boleh menyatakan kebenaran itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di bulan Agustus ini Tuhan adalah bulan kemerdekaan RI kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala program yang direncanakan ya Tuhan untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah keamanan itu terus ada ya Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Jakarta Utara ya Bapa. Berkati ya Tuhan tempat kami RT RW yang ada di sini ya Tuhan. Diberkatilah Ibu RT ya Tuhan, Pak RW ya Bapak. Kami berdoa biarlah kasih-Mu terus ada atas pemimpin yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjamah mereka ya Tuhan. Kehadiran gereja di tempat ini boleh menjadi berkat Tuhan buat tetangga kiri depan belakang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, kami serahkan Tuhan kehidupan kami 1 minggu ke depan ya Tuhan. Untuk segala aktivitas, segala kegiatan yang akan kami lakukan ya Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Jemaat cukup berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan